Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Qawaidul Muthla karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada kaidah yang keempat dalam memahami dalil-dalil tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Penulis berkata, "Zahirun nusus ma yatabadaru minha ila dzihn minal ma'ani wa huwa yakhtalifu bihasabi siyaq wa ma yudhafu ilaihi al-kalam." Makna zahir dari dalil itu adalah makna yang langsung terbersit di dalam benak seseorang. Dan makna zahir ini berbeda kalau konteksnya berbeda. Berbeda kalau kalimatnya berbeda. Maka makna zahir di dalam bahasa, di seluruh bahasa bahkan, ya, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa yang lain, bahasa Sunda. Jadi makna zahir dari suatu kata atau suatu kalimat itu berbeda-beda tergantung konteksnya dan berbeda-beda tergantung kalimatnya. Fal kalimatul wahidah yakunu laha makna fi siyaqin wa makna akhar fi siyaq. Jadi satu kata yang sama dia bisa memiliki makna zahir yang berbeda kalau konteksnya berbeda. Wa tarkibul kalam yufidu makna ala wajhin wa maknan akhar ala wajhin. Demikian pula susunan kata, kalau tadi satu kata saja itu sudah bisa memiliki makna zahir yang itu tergantung konteks, maka demikian pula susunan kata, yakni kalimat. Maka dia itu bisa menyesuaikan maknanya sesuai dengan makna konteksnya. Falafzul qaryah, kemudian misalkan contohnya adalah al-qaryah, lafaz al-qaryah. Masalan yuradu bihi al-qaum taratan wa masakinul qaum taratan ukhra. Misalkan kata al-qaryah itu terkadang di dalam Al-Qur'an disebutkan untuk mengacu kepada orang-orang yang berada dalam satu kampung atau desa atau daerah. Terkadang dimaksudkan dengan al-qaryah itu adalah desa itu sendiri, kampung itu sendiri. Jadi terkadang yang dimaksudkan adalah bangunannya, daerahnya, kampungnya, atau terkadang dimaksudkan dengan kata al-qaryah itu adalah orang-orang yang ada di daerah tersebut atau kampung tersebut. Faminal awal qauluhu ta'ala wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha adzaban syadida. Contoh kata al-qaryah yang bermakna orang-orang yang ada di suatu daerah. Contohnya adalah misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada orang-orang kecuali kami akan menghancurkan mereka sebelum hari kiamat atau mengazab mereka dengan azab yang pedih. Yani yang dimaksud orang-orang di sini maksudnya adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala atau dihancurkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi pada yakni kaum Tsamud, kaum Ad, ya, Fir'aun, Qarun dan seterusnya. Wa minatsani, contoh makna al-qaryah sesuai dengan makna yang kedua yaitu bangunannya sendiri. Yaitu qauluhu ta'ala 'anil malaikah dhaifi Ibrahim. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala menukil perkataan malaikat yang menjadi tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam, inna muhliku ahli hadzil qaryah. Inna muhliku ahli hadzil qaryah. Yani kami akan menghancurkan penduduk dari desa ini, penduduk dari kampung ini. Ya, inna muhliku ahli hadzil qaryah. Jadi di sini kita lihat bagaimana para malaikat ketika mereka berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kata al-qaryah itu yang dimaksud adalah yakni daerahnya atau kampungnya atau bangunannya. Maka ini kita lihat, ini contoh yang pertama yang disebutkan oleh penulis. Kata al-qaryah di dalam Al-Quran terkadang bermakna daerahnya atau terkadang bermakna orang-orang yang ada di daerah tersebut. Dan dua-duanya adalah sama-sama makna zahir. Dua-duanya sama-sama makna zahir. Wa taqul sana'tu hadza biyadi fala takunu al-yad kal yadi fi qoulihi ta'ala lima khalaqtu biyadai. Misalkan yang lain, contoh yang lain adalah ketika seseorang berkata, aku membuat ini dengan tanganku, yakni ini hasil karyaku sendiri. Aku membuat ini dengan tanganku, yakni tangan manusia.
Maka kata tangan yang dimaksud oleh orang tersebut itu berbeda dengan kata tangan yang disebut di dalam Al-Quran, lima khalaqtu biyadai. Aku menciptakan dengan kedua tanganku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku menciptakan dengan kedua tanganku. Jadi ini tangan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-yad fil mithal udhifat ila al-makhluq fatakunu munasibatan lahu wa fil ayah udhifat ila al-khaliq fatakunu la'iqatan bihi fala ahadun salimul fitrah sarihul aql ya'taqidu anna yadal khaliq ka yadil makhluq aw bil aqs. Jadi tangan di kalimat pertama, perkataannya kita, perkataannya manusia, ini hasil karyaku sendiri, ini hasil jerih payahku sendiri, ini hasil buatan tanganku sendiri. Maka tangan yang dimaksud di situ adalah tangan yang dinisbatkan kepada makhluk, tangan yang dinisbatkan kepada manusia. Maka ini berbeda dengan sifat tangan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa sama? Ya, padahal yang ini al-khaliq, yang ini al-makhluk. Yang ini zat yang menciptakan, yang ini yang diciptakan, makhluk yang diciptakan. Ya, pasti sifatnya berbeda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran, ya, makhluk juga memiliki pendengaran, maka pendengaran antara al-khaliq dengan al-makhluk berbeda tentunya. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang maha sempurna. Ya, yang tidak terbatas. Kalau pendengarannya makhluk terbatas. Kita enggak bisa mendengar suara yang jauh. Kita tidak bisa mendengar, yakni ketika misalkan suara tersebut berasal dari ruangan yang kedap suara, kita di luarnya kita enggak bisa mendengar suara tersebut. Jadi pendengaran makhluk terbatas. Adapun pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Jadi di sini kita lihat tidak mungkin ada orang yang dia fitrahnya masih selamat, akalnya itu masih sehat, masih lurus, dia meyakini bahwa tangan Allah, sifat tangan Allah itu sama seperti tangan makhluk, setara seperti tangan makhluk. Tidak ada yang berpikir seperti ini kalau dia masih di atas fitrah yang selamat. Jadi di sini kita lihat suatu kata kalau disebutkan di kalimat yang berbeda, maka dia bisa bermakna berbeda. Ya, contoh misalkan yang mudah, kalau di bahasa kita sehari-hari, misalkan kata kijang, ya, kata kijang. Kata kijang kalau kita konteksnya kita menyebutkan Anda melihat kijang di hutan, maka tentunya makna zahir yang langsung muncul di benak kita adalah hewan, betul tidak? Tapi kalau ada orang, misalkan antum kemana? Anda mau ke kampus dulu naik kijang, maka kira-kira apakah makna zahir yang langsung yang terbersit di kita? Yakni dia lagi di Tubagus Ismail naik hewan kijang, pegangan sama tanduknya. Tidak demikian, yang dipegang adalah setir di mobil tersebut, betul tidak? Ini bukan iklan terhadap ini bukan iklan. Nah, jadi ini cuma contoh saja. Maka kita lihat kata yang sama ketika digunakan dalam konteks yang berbeda, makna zahir yang langsung terbersit ke dalam benak kita itu langsung berbeda. Jadi kata kijang ketika kita konteksnya itu hutan misalkan atau terkait hewan, ya, ini Ana nyari pakan buat kijang Ana. Enggak kemudian kita pahami dia ke pom bensin habis itu, enggak. Tapi kita mungkin ya ngarit rumput untuk memberi makan kepada hewan yang kita sebut kijang tersebut. Ini adalah makna zahir secara bahasa, karena itulah makna zahir secara bahasa. Adapun di Indonesia, maka kata kijang kalau di konteksnya adalah perjalanan atau pergi ke kampus atau pergi ke kantor, naik kijang atau Ana baru beli kijang misalkan, maka itu menjadi makna urf. Secara urf kata tersebut sudah karena saking familiar di benak kita di Indonesia ya sudah nggak tahu kapan pertama kali itu masuk ke atau diproduksi di Indonesia tahun 90-an atau lebih lama daripada itu, sehingga itu menjadi bagian dari perkataan kita sehari-hari. Ya, sehingga yakni itu menjadi makna urf. Jadi yang satu makna bahasa, yang satu makna urf. Dan ketika kita mendengar kata tersebut, kita menentukan, kita memahami makna yang mana dari kata kijang tersebut menggunakan konteks, menggunakan kalimat yang kita dengar, menggunakan yakni kita sedang berbicara tema apa. Ya, maka ini ilustrasinya. Jadi satu kata yang sama itu bisa makna yang kita pahami bisa berbeda. Makna zahirnya bisa berbeda. Wa taqul, misalkan contoh yang lain yang disebutkan oleh penulis, ma indaka illa zaidun wa ma zaidun illa indaka. Ada dua kalimat di sini. Ma indaka illa zaidun. Tidak ada di sampingmu kecuali Zaid. Ini kalimat pertama. Tidak ada di sampingmu kecuali Zaid. Kemudian ada makna kedua, wa ma zaidun illa indak. Tidaklah Zaid kecuali berada di sampingmu. Ini kalau kita lihat
susunan kata yang ada di situ sama semua. Secara bahasa Arab, ma indaka illa zaidun. Ma indaka illa zaidun. Ya. Kalau yang satu lagi, ma zaidun illa indaka. Disusun oleh kata-kata yang sama, tetapi urutannya dibalik begitu ya, dibedakan. Maka makna yang masuk ke dalam benak kita ketika kita mendengar kalimat tersebut itu menjadi berbeda. Ya, jadi misalkan kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tadi kita sebutkan tidak ada di sampingmu kecuali Zaid. Kalimat kedua, Zaid tidak ada kecuali di sampingmu. Nah, itu berarti makna kalimat kedua itu yakni berarti Zaid selalu di samping kita, tapi bisa jadi ada orang lain. Bisa jadi ada orang lain yang bersama kita, tapi Zaid pasti sama kita, nempel sama kita terus. Tapi bisa jadi ada orang lain. Tapi kalau kalimat yang pertama, ya tidak ada di sampingmu kecuali Zaid, maka ini bermakna nggak ada orang lain di samping kita kecuali Zaid. Kita cuma berdua, kita dan Zaid. Jadi kita lihat susunan kata yang berbeda, kalau kalimatnya berbeda, itu memberikan makna yang berbeda. Maka di sini makanya ketika kita berbicara sifat Allah Subhanahu wa taala, misalkan yakni wa huwas samiul basir, ya, wa huwas samiul basir, atau misalkan kata alim atau kata yakni aziz, misalkan aziz, kata aziz itu terkadang banyak sekali, bukan terkadang, banyak sekali di Al-Qur'an disebutkan untuk Allah Subhanahu wa taala aziz. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Aziz, yakni zat yang maha perkasa. Tetapi kata aziz terkadang disebutkan ya di dalil itu dinisbatkan kepada manusia, dinisbatkan kepada makhluk. Ya, dinisbatkan kepada makhluk, aziz. Ketika kita mendengar kata tersebut, kata yang sama aziz, tapi yang ini konteksnya adalah ini dinisbatkan kepada Allah. Yang satu lagi dinisbatkan kepada makhluk, aziz, yakni untuk menyebut makhluk. Atau misalkan untuk menyebut nama orang, misalkan raja di zamannya Nabi Yusuf disebut Al-Aziz. Nah, ketika kita misalkan berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, kita menyebut kata Al-Aziz, pasti langsung kita paham, oh ini nama Allah. Nama yang sempurna, tidak ada yang menandinginya, Al-Aziz. Yaitu nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sedang berbicara kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kita menyebutkan Al-Aziz, apakah kita kemudian berpikir ini nama Allah? Tidak. Ini gelar raja untuk raja di zaman Nabi Yusuf tersebut. Jadi kita lihat kata yang sama digunakan dalam konteks yang berbeda, itu memiliki makna yang berbeda. Jadi tidak boleh kita berdalil, yakni kita berhujjah, berargumen, ini kalau kita menyebut misalkan lima khalaqtu biyadai atau misalkan firman Allah Subhanahu wa taala tabarakalladzi biyadihil mulk, tabarakalladzi biyadihi al-mulku. Ya, maha suci Allah yang di tangannya seluruh kerajaan langit dan bumi. Yang di tangannya, di situ di tangannya. Ini tangan siapa? Tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sifat tangan Allah yang maha sempurna, tidak sama tentunya dengan tangan makhluk. Jadi di sini walaupun ada kata yad, sama-sama menggunakan kata yadun, biyadil mulku, tabarakalladzi biyadihil mulku, sama-sama menggunakan kata yadun. Ya, misalkan dengan kalimat yang lain, misalkan yakni sona'tu biyadi, sona'tu hadza biyadi, aku membuat ini dengan tanganku sendiri, ini hasil kerja kerasku sendiri. Walaupun sama-sama menggunakan kata yadun, tapi konteksnya berbeda, tapi kalimatnya berbeda, tapi yang dirujuk, yang dinisbatkan itu berbeda. Ini kata tangan di firman Allah di surat Al-Mulk ayat pertama, tabarakalladzi biyadihil mulku, kita langsung paham itu tangan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin sama dengan tangan makhluk. Jadi di sini kita simpulkan bahwa ini kaidah yang sangat penting untuk memahami tentang dalil-dalil yang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berargumen karena kata yang digunakan sama, maka kita menyamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, ini berbahaya, tidak boleh. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Allah, dan Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Baik. Jadi di sini kita lihat ada dua kalimat yang tadi, yang Zaid tadi. Fa tufidul jumlah tsaniyah makna ghairu ma tufiduhul ula ma'tihadil kalimat lakin ikhtalafat tarkibu fataghayyara al-ma'na bihi. Jadi ini dua kalimat yang disusun oleh kata-kata yang sama tapi urutannya berbeda, ya. Tidaklah Zaid kecuali di sampingmu. Kemudian kalimat yang kedua, tidak ada di sampingmu kecuali Zaid. Maka ini kata-kata yang dibentuk dengan kata-kata yang sama, akan tetapi karena urutannya berbeda sehingga maknanya itu menjadi berbeda.
idza taqarrara hada, kalau ini sudah dipahami, fa dhahiru nususus sifat ma yatabadaru minha ila dhihn minal ma'ani. Maka kalau kita sudah memahami hal ini, maka makna zahir dari dalil-dalil yang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah makna yang langsung masuk ke benak kita ya ketika kita mendengarkan dalil tersebut. Wa qad inqasama nasu fihi ila thalathati aqsam. Dan manusia dalam memahami dalil-dalil yang berbicara tentang sifat Allah itu terbagi menjadi tiga. Ya, terbagi menjadi tiga. Al-qismul awal, golongan yang pertama, man ja'alul zahir al-mutabadar minha ma'nan haqqan yaliku billahi azza wa jal wa abqau dilalataha ala dhalik. Kategori yang pertama, golongan yang pertama dari manusia adalah orang-orang yang menjadikan makna zahir yang langsung dipahami ketika membaca atau mendengar dalil tersebut itu adalah makna yang hak. Makna yang sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka abqau dilalataha ala dzalik. Mereka memahami hal tersebut, tidak menyimpangkan, tidak menafikan, tidak mentakwil, tidak mengubah. Mereka memahami sesuai dengan makna zahirnya. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi golongan pertama ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa haula humus salaf. Mereka adalah para ulama generasi terdahulu. Alladzina istama'u ala ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu walladzina la yasdaqu laqabu Ahlus Sunnah wal Jamaah illa alaihim. Jadi golongan yang pertama ini adalah orang-orang yang bersatu di atas pemahaman yang diyakini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan tidaklah istilah atau panggilan Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali hanya untuk golongan pertama ini. Ya, karena mereka melihat, karena mereka memahami dalil, memahami ayat atau hadis yang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan makna zahirnya. Ya, ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Wa qad ajma'u ala dzalik kama naqalahu Ibnu Abdul Bar. Dan ini sudah ada ijma' dari para ulama generasi terdahulu, sebagaimana yang dinukil oleh seorang ulama besar Ibnu Abdul Bar. Ya, beliau berkata, faqal ahlus sunnah mujmi'una 'ala al-iqrar bis sifat al-waridah kulliha fil Qur'ani was sunnati wal imani biha wa hamliha 'ala al-haqiqati la 'ala al-majaz illa annahum la yukayyifuna syai'an min dzalik wa la yahudduna fihi sifatan mahsura. Ibnu Abdul Bar berkata bahwa ahlus sunnah itu sepakat apa? Meyakini sifat-sifat yang itu disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Sepakat untuk mengimani sifat-sifat tersebut, dan sepakat untuk memahami sifat-sifat tersebut sesuai dengan makna hakikinya, bukan sesuai dengan makna majaz. Karena orang-orang yang menyimpangkan makna, mentakwil, mereka mengatakan kita memahami dengan menggunakan makna majaz. Padahal ini nggak ada dalilnya. Ya, padahal nggak ada dalilnya. Kaidah utamanya adalah kalau itu pasti bisa dipahami dengan makna hakiki, maka ya tidak boleh kita memahaminya dengan makna majaz. Ala kulli hal, di dalam bahasa Arab terkait majaz itu yakni ini harus ditelaah kembali, karena para ulama nahwu, para ulama bahasa Arab di zaman dahulu itu tidak pernah ada yang menyebutkan kata majaz sama sekali. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahkan bahwa yakni tidak ada majaz dalam bahasa Arab. Tidak ada majaz. Semuanya adalah makna hakiki. Ya, semuanya adalah makna hakiki. Itu adalah uslub di antara cara penyampaian dalam bahasa Arab. Gak ada majaz sama sekali. Baik di Al-Quran, di As-Sunnah, atau bahkan dalam perkataan kita sehari-hari. Tidak ada yang namanya majaz. Kenapa demikian? Para ahli bahasa Arab tidak ada yang menyebutkan majaz ketika mereka ya membahas bahasa Arab, membahas nahwunya, membahas sorofnya, membahas balaghahnya. Tidak ada yang yakni para ulama zaman dahulu yang menggunakan kata majaz tersebut. Hanya setelah yakni orang-orang yang berusaha untuk kemudian menyimpangkan makna sifat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kemudian yakni banyak menggunakan istilah majaz ini untuk membenarkan perbuatan mereka mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan contoh dari takwil yang mereka lakukan adalah misalkan ketika yakni disebutkan sifat tangan di dalam Al-Quran, misalkan disebutkan sifat tangan, yaitu sifat tangan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka memalingkan maknanya menjadi pertolongan.
Maka kita katakan, yakni pertolongan Allah. Orang yang lain lagi memalingkan maknanya menjadi kekuasaan Allah. Orang yang lain lagi memalingkan maknanya menjadi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Bahkan menyimpangkan maknanya berbeda-beda versinya. Tergantung ya pemikirannya kemana. Tidak seragam, tidak bersatu di atas yakni satu pendapat. Padahal ini bukan metodenya para ulama generasi terdahulu. Kata tangan ya maknanya tangan. Akan tetapi nggak boleh kita bayangkan sifat tangan Allah seperti tangan makhluk. Ya. Adapun pertolongan Allah, naam Allah memiliki yakni menolong para hambanya. Pertolongan Allah berbeda dengan sifat tangan Allah. Ya, sifat kekuatan dan kekuasaan Allah berbeda dengan sifat tangan Allah. Ini adalah sifat-sifat yang berbeda. Ya, sifat-sifat yang berbeda. Jadi nggak boleh kita memahami ini maknanya itu gitu ya, tidak boleh. Karena ini adalah sifat-sifat Allah yang berbeda-beda. Baik, jadi di sini perkataan Ibnu Abdul Bar bahwa Ahlussunnah itu meyakini bahwa sifat Allah itu harus dipahami dengan makna hakiki, bukan makna majaz. Illa annahum la yukayifuna syai'an min dzalik. Akan tapi Ahlussunnah tidak menanyakan bagaimana sifat Allah. Tidak menanyakan bagaimana tangan Allah. Bagaimana bentuknya? Nah, enggak boleh kita menanyakan demikian. Tidak boleh kita membayangkan demikian. Kalau kita terbayang, langsung kita nafikan, langsung kita buang gitu ya. Langsung kita fokus pada pemikiran yang lain. Karena sebagaimana yang sering kita bahas di majelis ini, tidak peduli bagaimana kita membayangkan sifat Allah, pasti salah. Ya, pasti salah. Pasti tidak sesuai dengan yakni bagaimana sifat tangan Allah itu sebenarnya. Kalau kita membayangkan tentang buah-buahan di surga, bagaimana kira-kira rasanya? Pasti salah. Seberapa manisnya? Pasti salah. Kalau tentang buah-buahan di surga saja kita pasti salah membayangkannya. Maka bagaimana dengan membayangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi membayangkan tentang buah-buahan di surga, keindahan pemandangan di surga, membayangkan bagaimana susu di surga, manisnya, lezatnya, makanan-makanan di surga dan seterusnya. Bagaimana indahnya istana di surga. Seberapapun kita membayangkan, seberapa megah dan indah istana yang kita bayangkan, pasti istana yang ada di surga lebih indah lagi, lebih besar lagi, lebih megah lagi. Karena apa yang ada di surga, la udhunun sami'at wala ainun ra'at wala udhunun sami'at dan seterusnya. Tidak ada yakni mata yang melihatnya, tidak ada telinga yang mendengarnya dan seterusnya. Maka di sini kita lihat bahwa dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita membayangkan bagaimananya. Wala yahudduna fihi sifatan mahsura, dan tidak boleh kita membatasi sifat Allah cuma sejumlah tertentu. Ini kata Ibnu Abdul Bar, ini ijma' dari para ulama generasi terdahulu. Tidak boleh kita yakni memahami atau membatasi sifat Allah cuma angka tertentu, cuma 7 saja, cuma 20 saja. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamuhu bi nafsi, wa daniyal qudrat iradat ilmu haya sama besar sampai 20. Membatasi sifat Allah cuma demikian. Yang lain sisanya ditakwil. Disimpangkan maknanya menjadi salah satu dari 20 ini. Contohnya misalkan wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamuhu bi nafsi, wa daniyal qudrat iradat, ada iradat. Tapi kalau kita melihat ke 20 semuanya 20, enggak ada sifat rahmat Allah. Enggak ada sifat rahmat Allah. Kemana sifat rahmat Allah? Padahal sifat rahmat Allah disebutkan di Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama di surah Al-Fatihah. Bagi yang berpendapat itu adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Allah yang mengandung sifat rahmah. Apa rahmah? Kalau kita tanyakan kepada orang yang membatasi sifat Allah hanya pada 20, maka sifat rahmah mereka takwil, mereka simpangkan maknanya. Rahmah yang makna bahasanya adalah kasih sayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kata yang paling mendekati adalah mercy, the mercy of Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ar-Rahman Ar-Rahim diterjemahkan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi ketika kita tanyakan kepada yang memahami bahwa sifat Allah itu cuma 20, maka sifat rahmah itu mereka takwil menjadi iradah. Tadi ada iradah di salah satu yang dari 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamuhu bi nafsi, wa daniyat qudrat, iradah atau iradat. Nah, iradah di sini adalah kehendak. Jadi rahmah kata mereka adalah kehendak Allah untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka kita katakan antum berarti menafsirkan rahmah dengan iradah. Kita katakan ini dua sifat Allah yang berbeda. Masing-masing kita yakini, masing-masing kita tetapkan, enggak boleh kita menyimpangkan maknanya, ya. Dan tidak apa-apa kalau misalkan kita mengatakan ini konsekuensi. Kalau Allah memberikan rahmat kepada hambanya, nanti Allah berkehendak untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini konsekuensi namanya, nggak masalah. Masing-masing dari nama dan sifat Allah saling berkonsekuensi satu sama lain.
saling berkonsekuensi satu sama lain. Misalkan Allah Subhanahu wa taala misalkan memiliki nama Allah Al-Alim, zat yang maha berilmu, zat yang maha mengetahui. As-Sami, zat yang maha mendengar. Al-Basir, zat yang maha melihat. Tidak ada satupun makhluk di kerajaan Allah yang tidak diliputi oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah Allah Al-Aziz, zat yang maha perkasa. Betul tidak? Zat yang maha perkasa, zat yang maha mampu untuk mengatur seluruh apa yang ada di alam semesta. Tidak seperti raja di dunia yang dia tidak bisa mengetahui kondisi dari masing-masing rakyat di kerajaannya. Dia hanya bisa mengetahui apa yang dia bisa lihat yang di sekitarnya, atau ketika dia misalkan menuju ke daerah perkampungan baru dia mengetahui bagaimana kondisi orang-orang di daerah tersebut. Tapi dia tidak bisa mengetahui seluruh rakyat yang ada di daerah kepemimpinannya. Ini raja di dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah maha berilmu, maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat. Maka ini menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saling berkonsekuensi. Ya, atau yang lebih gampang lagi, ya, Al-Alim, zat yang maha mengetahui, konsekuensinya apa? Allah adalah zat yang maha mendengar. Allah adalah zat yang maha melihat. Ini saling berkonsekuensi. Tidak masalah kalau kita mengatakan nama dan sifat Allah saling berkonsekuensi. Tapi nggak boleh kita mengatakan Al-Alim itu maknanya As-Sami. Ya, nggak boleh. Ini namanya menyimpangkan berarti. Al-Alim itu maknanya Al-Basir. Nggak boleh. Al-Alim itu Al-Alim, Al-Basir Al-Basir. Kita pahami masing-masing, kita tetapkan masing-masing. Ini adalah nama-nama Allah, ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Boleh ada konsekuensi, hubungan konsekuensi, pasti ada hubungan konsekuensi. Tetapi nggak boleh kita memahami, menafsirkan, menerjemahkan ini dengan sifat yang lain. Kalau itu nggak ada hubungannya secara bahasa, atau itu bukan makna zahirnya. Ya, kalau itu bukan makna zahirnya. Jadi kita lihat di sini, ini perkataan Ibnu Abdul Bar. Nggak boleh kita membatasi yakni sifat Allah itu hanya pada sifat-sifat yang beberapa saja jumlahnya. Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena kita lihat, yakni Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa Allah memiliki nama-nama yang itu tidak diajarkan kepada kita. Itu nama Allah yang tidak disebutkan di dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak disebutkan di dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah. Tetapi yakni Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita itu ada nama Allah yang seperti itu. Ya, jadi Al-Asmaul Husna ada yang Allah ajarkan kepada kita disebutkan di dalil, ada yang disimpan untuk dirinya sendiri. Nah, jadi tentang nama Allah saja kita nggak bisa mengetahui semuanya. Nah, untuk memuji Allah, kita memuji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ketika kita mau berdoa misalkan, kita memuji Allah dengan nama-namanya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Hakim, ya Aziz, misalkan begitu ya. Jadi kita sebelum memulai berdoa, kita memuji Allah dengan nama-nama Allah. Nah, maka para ulama banyak mengatakan anta kama asnaita ala nafsi. Ya, ini engkau sebagaimana engkau puji dirimu sendiri. Yakni untuk memuji Allah dengan lengkap kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengetahui sifat yang diajarkan kepada kita di dalil di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita hanya mengetahui nama Allah yang disebutkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi ini menunjukkan bahwa ini tidak boleh bagi kita untuk kemudian melampaui batas kemudian mengatakan bahwa sifat Allah cuma 20. Gimana? Padahal ada dalil-dalil yang ada nama-nama dan sifat-sifat yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak diajarkan kepada kita. Baik. Wa qala al-Qadhi Abu Ya'la fi kitab Ibtal at-Ta'wil. Al-Qadhi Abu Ya'la berkata dalam kitab Ibtal at-Ta'wil, la yajuzu raddu hadhihi al-akhbar wa la tashaghul bi ta'wiliha wal wajibu hamluha ala zahiriha wa annaha sifatullah la tusbihu sifati sa'iril mawsufina biha min al-khalqi wa la ya'taqidu at-tasbih fiha lakin ala maruya anil imami Ahmad wa sa'iril a'immah. Al-Qadhi Abu Ya'la berkata bahwa tidak boleh raddu hadhil akhbar, tidak boleh menolak kabar-kabar, dalil-dalil yang berbicara tentang sifat Allah. Wala tasaghul bi ta'wiliha, tidak boleh juga menyibukkan diri dengan mentakwilnya. Wal wajibu hamluha ala zahiriha, yang wajib adalah memahami sesuai dengan makna zahirnya. Wa annaha sifatullah, bahwa ini adalah sifat Allah, la tushbihu sifati sa'iril mausufina biha, tidak sama seperti sifat-sifat yang dimiliki makhluk. Ya,
la tusbihu sifati sa'iril mausufina biha minal khalqi wa la ya'taqidu tasbih fiha lakin ala ma ruwiya anil imami Ahmad wa sa'iril a'immah. Demikian pula Ahlussunnah itu tidak meyakini bahwa sifat Allah itu menyerupai sifat makhluk atau sifat makhluk menyerupai sifat Allah. Tidak boleh kita meyakini demikian, sebagaimana ini yang telah diriwayatkan dari Imam Ahmad dan imam-imam Ahlussunnah yang lainnya. Naqala dzalika an Ibnu Abdul Bar wal Qadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Al-Fatwa Al-Hamawiyah wa Majmu'ul Fatawa Ibnu Qasim. Jadi yang menukil perkataan dari Ibnu Abdul Bar dan Al-Qadi Abu Ya'la ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Fatwa Al-Hamawiyah dan kompilasi fatwa beliau Majmu'ul Fatawa. Wa hadza huwal madhhabus shahih wat tariqul qawimul hakim wa dzalika liwajhain. Maka ini golongan yang pertama ini adalah golongan yang benar. Ini adalah metode memahami dalil yang benar. Ya, mengapa demikian? Minimal dengan dua alasan. Al-awwal, yang pertama adalah annahu tadbiqun tammun lima dalla alaihi al-kitab was sunnah min wujudil akhdhi bima jaa fihi min asma'illahi wa sifati. Yang pertama adalah mengapa metode ini adalah metode yang benar, yaitu adalah karena ini adalah penerapan terhadap apa yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah menyebutkan kata tersebut, halas kita pahami sesuai dengan makna kata tersebut. Ya, jadi kita tidak menyimpangkannya, tidak mengatakan ini maknanya berbeda begitu ya, padahal tidak ada dalilnya. Padahal tidak ada dalilnya. Kalau seandainya maknanya berbeda, misalkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman beristiwa di atas ars. Istawa kata orang-orang, sebagian orang maknanya istaula. Kalau seandainya istawa maknanya istaula, pasti Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskannya di hadis. Pasti sahabat pernah menjelaskannya dalam riwayat-riwayat mereka. Tetapi nggak ada hadisnya, tidak ada riwayatnya. Ini tentang sifat Allah. Ya, ini masalahnya tentang sifat Allah. Ini ya akidah yang sangat menjadi pondasi dari Islam. Jadi tidak mungkin kemudian istawa itu bermakna istaula. Kalau memang istawa itu harus dimaknai istaula, maka pasti Nabi Muhammad SAW pasti menjelaskannya. Istawa maknanya apa? Istawa itu maknanya tinggi, tinggi di atas ars. Sedangkan istaula itu maknanya menguasai, maknanya menguasai ars. Ar-Rahman, Allah menguasai ars. Ya tentunya benar, Allah menguasai al-ars. Tapi ayat tersebut Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa di situ, kata istawa. Apa makna istawa yang disebutkan di ayat tersebut? Kita harus pahami sesuai dengan makna zahir, makna bahasa. Istawa maknanya tinggi adalah ala wartafa'a, tinggi di atas ars. Ya, tinggi di atas ars. Dan Allah tidak butuh ars. Allah cuma menetapkan di ayat tersebut, menjelaskan di ayat tersebut bahwa Allah tinggi di atas ars. Dan ars itu adalah atapnya dari seluruh makhluk. Atapnya surga itu ars. Atapnya padang mahsyar itu ars. Atapnya seluruh kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu ars. Sehingga Allah tinggi di atas ars, Allah tinggi di seluruh makhluknya. Jadi makna istawa maknanya tinggi. Ini secara bahasa maknanya tinggi. Kalau orang kemudian menyimpangkan maknanya menjadi istaula, diplesetin ini, ditambahin lam. Istawa jadi istaula, ditambahin lam. Maknanya menjadi menguasai. Kita katakan benar memang Allah menguasai al-ars. Tetapi Allah tidak pernah menyebutkan kata istaula di dalil-dalil yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan menguasai, maka biasanya yang digunakan adalah kata al-mulk atau malik. Misalkan di firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Malik menggunakan kata malik. Itu kata yang lebih tepat untuk sifat Allah yang penuh kesempurnaan. Karena kalau istaula yang digunakan, apa makna istaula secara bahasa? Istaula itu maknanya adalah menguasai setelah sebelumnya belum menguasai. Sebelumnya belum menguasai, kemudian menguasai, merebut, menjajah, menguasai, menundukkan. Setelah sebelumnya tidak demikian, ini namanya istaula. Apakah pantas untuk Allah Subhanahu wa taala kita menggunakan kata tersebut, menguasai? Terjemahannya sama-sama menguasai, tapi secara bahasa Arab, istaula itu bermakna sebelumnya itu belum menguasai, setelahnya kemudian baru menguasai. Nah, ini kan tidak mungkin kita nisbatkan seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat, itulah mengapa kata istaula tidak pernah ada disebutkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah terkait Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ada. Ya. Jadi ini kita lihat bagaimana ketergelinciran orang-orang yang mengatakan bahwa
istawa itu maknanya adalah istaula. Sedikit lagi insyaallah satu paragraf ringkas. Kama yu'lamu dzalika min tatabbu'ihi bi ilmin wa insaf. Jadi kalau kita berusaha memahami tema ini dengan berbekal ilmu dari nukilan para ulama generasi terdahulu, dengan insaf, dengan adil, objektif, maka kita akan menemukan bahwa ini adalah metode yang hak dari para ulama generasi terdahulu. Alasan yang kedua, atsani ayyuqala innal haqqa imma ayyakuna fi ma qalahu salaf au fi ma qalahu ghairuhum. Kita katakan kemungkinannya ada dua di sini. Yang kebenaran itu adalah apa yang diucapkan oleh para ulama generasi terdahulu, atau kebenaran itu adalah apa yang diucapkan oleh generasi belakangan. Wasani batil. Nah, kemungkinan kedua ini batil. Kenapa? Li'annahu yalzamu minhu ayyakuna salaf minas sahabah wat tabi'ina lahum bi ihsan takallamu bil batil tasrihan aw zahiran. Karena kalau kemungkinan kedua itu yang kita pahami, yakni pemahaman generasi belakangan yang mentakwil, yang menafikan sifat Allah, yang mengingkari sifat Allah atau menyimpangkan makna sifat Allah. Kalau ini kita katakan yang benar, berarti bagaimana dengan para ulama generasi terdahulu? Sama saja kita mengatakan mereka itu para sahabat, misalkan para tabi'in, misalkan tabi'in. Sama saja mereka mengatakan kalimat yang batil. Sama saja mereka mengatakan secara zahir perkataan yang batil. Ketika mereka mengatakan bahwa kita meyakini sesuai dengan makna hakikinya, begitu tidak boleh kita takwil, maka kita katakan ini berarti perkataan yang batil, demikian. Walam yatakallamu marratan wahidah la tasrihan wala zahiran bil haqqil ladzi yajibu i'tiqadu. Dan mereka para generasi terdahulu berarti tidak pernah mengatakan istawa menjadi istaula. Berarti apa? Berarti mereka tidak pernah mengatakan al-haq walaupun satu kali saja. Kalau memang benar sifat Allah itu harus disimpangkan, istawa maknanya istaula, maka para sahabat pasti sudah mengatakannya. Para tabi'in sudah mengatakannya pasti. Para tabi'in pasti sudah mengatakannya. Kalau seandainya itu benar istawa maknanya istaula, maka bagaimana nanti para sahabat gak pernah mengatakannya? Para tabi'in. Mengapa mereka tidak pernah mengatakannya walaupun satu kali saja, baik secara zahir ataupun secara isyarat misalkan, gak pernah ada. Tidak pernah ada. Secara belak-belakan ataupun secara mendekati ke situ, walaupun tidak secara belak-belakan, tidak pernah ada. Istawa maknanya tinggi, khalas. Tidak pernah dipahami istaula. Itu plesetan itu, tinggal ditambahin lam. Istawa setelah waw tambahin lam jadi istaula. Maka di sini kita lihat hadza wa hadza yaltalzimu ay yakunu imma jahilina bil haqq wa imma alimina bihi lakin katamuhu wa kilahuma batil. Jadi kalau kita lihat tadi, para sahabat tidak pernah ada yang mengatakan istawa maknanya istaula. Maka mengapa mereka tidak mengatakan demikian? Misalkan, kalau memang yang benar adalah istaula, maka ada dua kemungkinan. Antara para sahabat dan tabi'in dan tabi'in itu tidak tahu bahwa istawa maknanya istaula. Antara mereka tidak tahu, atau mereka tahu tapi mereka menyembunyikannya. Dan dua kemungkinan ini sama-sama batil. Masa kita lebih mengetahui daripada para sahabat yang langsung belajar kepada Nabi Muhammad SAW? Kita belajar Islam, kita tahu Islam sekarang karena para sahabat yang kemudian mentransfer ilmu dari Rasulullah SAW kepada para tabi'in, kemudian nanti kepada para tabi'in, kemudian dan seterusnya. Kalau kita mengatakan bahwa pemahaman generasi belakangan itu benar dan itu nggak pernah diucapkan oleh para sahabat, maka antara mereka tidak tahu atau mereka tahu tapi menyembunyikan. Dua-duanya sama-sama tidak mungkin terjadi. Wa butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum. Jadi kalau konsekuensinya nggak mungkin, maka kalimat awalnya pasti salah. Kalimat awalnya apa? Istawa bermakna istaula. Tidak mungkin itu. Istawa ya istawa, istaula ya istaula. Istawa adalah salah satu sifat Allah. Istaula tidak boleh kita nisbatkan sebagai sifat Allah, karena tadi kita jelaskan istaula itu maknanya menguasai setelah sebelumnya belum menguasai. Allah itu adalah Al-Khaliq, zat yang maha menciptakan walaupun Allah belum menciptakan makhluk sama sekali. Allah adalah Al-Khaliq, ini disebutkan misalkan di kitab Al-Aqidah Thahawiyah. Allah adalah Al-Khaliq, Allah adalah zat yang maha menciptakan walaupun Allah belum menciptakan makhluk sama sekali. Sebelum diciptakannya alam semesta, sebelum diciptakannya kolam pena untuk menulis di Lauhul Mahfuz, sebelum diciptakannya ars, Allah Subhanahu wa taala, hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu zaman azali, zaman yang dulu. Zaman azali itu lawan dari abadi. Kalau abadi gak ada akhirnya, kalau azali gak ada awalnya. Di zaman azali.
Jadi Allah Subhanahu wa taala walaupun belum menciptakan makhluk sama sekali, Allah tetap memiliki nama Al-Khaliq. Allah tetap memiliki nama Al-Khaliq, yakni memiliki sifat zat yang maha menciptakan. Ya, jadi kita lihat di sini, yakni kalau kemudian kita katakan Allah itu adalah memiliki sifat istaula, menguasai setelah sebelumnya belum menguasai, ini bukan sifat yang maha sempurna, enggak pantas untuk kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fata'ayyana ayyakunal haqqu fi ma qalahu salaf duna ghairihi. Maka jelaslah sekarang bahwa al-haq atau kebenaran itu adalah apa yang diucapkan oleh para ulama generasi terdahulu, bukan yang diucapkan oleh orang-orang generasi belakangan. Ya, maka tentunya kita ingatkan sekali lagi, niat kita untuk mempelajari ini bukan nyalah-nyalahin orang. Niat kita adalah supaya kita memahami akidah yang benar, supaya kita bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa, yakni doa kita diijabah. Bagaimana kita berdoa kepada Allah tapi kemudian akidah kita tentang Allah masih salah-salah. Nah, niat kita adalah untuk mengajak diri kita dan keluarga kita dan kawan-kawan kita itu untuk memahami akidah yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan kita adalah biar kita semua sama-sama bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita bukan untuk mengatakan antum sesat, antum salah, antum sesat, antum salah, bukan itu maksud kita. Tapi tujuan kita adalah mengajak kita sama-sama untuk bisa sama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini baru kita bahas dari 3 golongan manusia, baru dibahas golongan pertama, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini makna dalil-dalil yang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala kita yakini sesuai dengan makna zahirnya. Masih ada 2 golongan lagi, insyaallah dibahas di pertemuan berikutnya. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan.